Oke. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dabugus Kismanagara dan rekan saya Pandema Desindu, Andika Eka Putra, dan Sumo Dharma Esa. Di sini kami akan memaparkan hasil dari proyek UAS kami, yaitu program untuk melakukan proses pre-processing. Nah, bisa di-share screen dulu. Baik, di sini prosesnya ini dilakukan mulai dari tahap upload sebuah dokumen. Mungkin bisa dicontohkan upload sebuah dokumen 1 dan 2. Nah, setelah diupload dokumen tersebut, maka ada tahapan yang harus dilalui, yaitu ada filtering, ada streaming, ada pembagian bobot, dan similarity. Nah, untuk tahap pertama yaitu tokenizing akan dipaparkan oleh saya. Jadi tokenisasi ini adalah proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, ataupun dokumen menjadi token-token atau bagian-bagian tertentu. Nah, sebagai contoh, misalkan mungkin saya suka makan beguling, jadi nanti ada beberapa token seperti saya, habis itu ada suka, habis itu ada makan, habis itu ada babi, dan guling. Gitu. Nah, untuk contoh programnya bisa ditunjukkan sih dulu. Nah, di sini untuk proses tokenisasi ini, yaitu kita pertama kita ambil teksnya dahulu, selanjutnya kita ubah kalimat tersebut menjadi huruf kecil sebagai berikut. Selanjutnya kita remove spasi dan kalimat spesial seperti ada tanda baca koma, titik, petik, atau lainnya. Nah, setelah itu maka kita akan return hasilnya. Nah, untuk pemaparan tahap selanjutnya akan dilakukan oleh Sobo. Baik, tahap selanjutnya itu adalah lanjutan dari tahap tokenizing tadi. Itu adalah tahapan filtering yang digunakan untuk mengambil kata-kata yang penting dari hasil tokenisasi tadi. Jadi kata umum yang biasanya muncul dan tidak memiliki makna itu disebut dengan stop word. Misalnya menggunakan kata penghubung seperti yan, serta, setelah, dan lainnya. Mungkin langsung ke proses dia codingnya. Ya, ini prosesnya adalah prefer function remove stop word, di mana kita mengambil ataupun menggunakan file stopword id.txt. Setelah itu kita memisahkan kata-kata yang ada di dokumen yang sama dengan kata-kata yang berada di stopword. Nah, setelah itu kita menampilkan setelah itu kita menampilkan kata-kata yang tidak ada di dalam stopword ke dalam dokumen. Setelah itu kita return dokumen filternya. Selanjutnya itu adalah tahapan stemming, mungkin akan disampaikan oleh Cindu. Nah, untuk stemming sendiri di sini kami menggunakan library yang sudah ada, yaitu library Sastrawi untuk stemmernya, di mana di sini kami memanggil stemmernya, lalu membuat objek baru untuk stemmernya, bernama stemmer factory, dan membuat function stemmernya bernama stemmer. Nah, di sini kami melakukan stem per word, istilahnya kata yang sudah bersih, yang sudah difilter, di mana stop word-nya sudah hilang, spesial karakternya sudah tidak ada, dan sudah ditokenisasi. Kemudian di sini stem dari kata per kata. Kemudian hasilnya itu kami simpan dalam array yang bernama statement, dan hasilnya itu bisa terlihat di sini. Ini hasil dari dokumen 1 yang telah di stemming, di mana ada kata berdasarkan berubah jadi kata dasar,
Kemudian ada kata terbesar, berubah jadi kata besar, mendiami. Di sini ada kesalahan dari algoritma stemmingnya, jadinya cuma AMI, dan masih tidak apa-apa. Kemudian ada membentuk, jadi bentuk, dan sebagainya. Ini adalah kata-kata yang telah di stemming. Kemudian kata yang telah di stemming ini akan diolah untuk menemukan weighting-nya. Untuk weighting, ada pembuatan, bisa dijelaskan oleh Andika. Andika, bisa dijelaskan? Gini-gini. Maaf, saya nggak tahu commute. Balik ke ini, ke webnya. Baik, di sini yang dilakukan dalam weighting adalah menghitung bobot setiap dokumen berdasarkan frekuensi kata tersebut relatif terhadap jumlah kata lain di dalam dokumen tersebut. Langsung saja dalam source code-nya. Baik, di next bawah di dalam index TF-IDF. Masih first term, term list. Baik, di sini pertama kita menyatukan kedua list tersebut menggunakan array unique dan array merge sehingga tidak ada kata yang sama. Kemudian kita menghitung masing-masing value dari array di dokumen pertama dan dokumen kedua. Kemudian kita gabungkan kedua kita di dalam for each kita ambil setiap setiap term dari dalam array. Kemudian kita pastikan kita gunakan if else dalam satu line apabila array key ada di term frekuensi A dan term frekuensi B. Kalau tidak maka kita gunakan 0. Jika iya maka kita masukkan ke dalam array key yang baru. Kemudian kita bisa mencari TF, IDF dan TF IDF-nya. Ketiga value tersebut kita lakukan dalam satu loop. Yang pertama kita mencari TF dengan rumus 1 plus log 10 dikali term frekuensinya. Jika term frekuensinya tidak sama dengan 0. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam array TF. Kemudian terdapat juga dan jika value dan di dalam doc kita kemudian mencari IDF-nya. Di dalam IDF terdapat key yang key ini memiliki nilai yang sama dengan TF tadi. Hanya saja rumusnya menjadi hanya log 10 dan 2 yang dimana merupakan jumlah dokumen yang ada dan dibagi menjadi doc yang dikalkulasikan sebagai berikut. Apabila value ke 0 masih ada, maka doc di plus ditambahkan. Begitu juga dengan dokumen kedua. Ketika IDF sudah didapat, maka TF IDF dapat dicari dengan mengalihkan TF dari key tersebut dan IDF dari key tersebut. Dan akhirnya kita mendapat
array TF-IDF yang bisa kita gunakan untuk mencari kita gunakan sebagai weighting. Nah, berikutnya ada cosine similarity yang kita panggil fungsinya di sini. Langsung lihat fungsinya dulu. Di sini kita mencari cosine similarity menggunakan term frekuensi yang mentah, di mana kita setiap term memiliki frekuensi di dalam jumlah sum frekuensi di dalam dokumen. Pertama kita inisialisasi dua value, sum doc1 dan doc2. Di setiap term tersebut kita kalikan nilai yang di dokumen 1 dan dokumen 2, kemudian kita tambahkan dan kemudian dokumen value di dokumen 1 kita kali 2 dan volume kita pangkatkan 2. Begitu juga dengan value di dokumen 2. Nah, ketika semuanya sudah berhasil dilakukan, kita cari perkalian dari square root dokumen 1 dan dokumen 2, dan sesuai rumusnya pada akhirnya sum yang sudah kita dapat, nilai sum dan nilai den yang kita sudah ada, kita sum digunakan untuk melakukan operasi sum dibagi den, yang akhirnya kita mendapatkan cosine similarity yang sudah ditampilkan di dalam web. Euclideannya jelasin? Euclidean itu. Oke. Baik, sekian yang saya jelaskan mengenai weighting dan cosine similarity. Untuk hasil selanjutnya, sini ada hasil yang pertama. Untuk tabel pertama kami memperlihatkan hasil bagaimana TF-IDF-nya dicari, hasil dari TF-IDF, operasi TF-IDF-nya. Di sini terlihat bahwa TF-IDF dari dokumen itu berbentuk seperti ini, yang kami show per 10 gini. Kemudian untuk preprocessing, proses preprocessing ada di bawahnya. Di sini ada proses preprocessing yang pertama. Pertama ada tokenizing-nya, filtering, stemming, dan weighting-nya bagaimana. Kemudian sama untuk dokumen kedua juga seperti itu. Tokenizing, filtering, stemming, dan weighting-nya. Di sini terlihat bagaimana prosesnya. Bagaimana perubahan tiap-tiap proses dalam dokumen. Karena dari tokenizing berubah ke menghasilkan array untuk filtering, dan filtering masukkan array untuk stemming, dari stemming masukkan nilai untuk weighting, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh Rai. Silakan, Rai. Baik, sekian dari pemaparan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup dengan Pranama Santi. Om Santi 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 Om.